Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun kita ada, kiranya kita selalu sukacita, sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan karuniakan, kita akan membaca mendengarkan kembali firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk membaca mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan karuniakan, kami kembali akan membaca mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk memahaminya dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Kolose pasal 3 ayat 5-17 firman Tuhan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, ada selalu pertanyaan yang sebenarnya ditujukan kepada kita. Pertanyaan itu adalah, dari mana seseorang mempunyai pengakuan, seseorang mempunyai pengakuan kepada kita bahwa kita adalah seorang Kristen? Tentu saja jawabannya adalah dari perubahan demi perubahan, dari usaha meninggalkan kehidupan yang lama yang berakar dalam dosa dan mengenakan kehidupan baru dengan mengenakan kasih. Saudara-saudara, itu jawaban terhadap pengakuan kita di hadapan orang-orang lain tentang diri kita, sebenarnya tentang apa yang kemudian dilihat oleh mereka dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kemarin kita diperhadapkan dengan tema gembala yang tekun mendoakan dombanya, dan itu tertuju kepada Rasul Paulus yang setia mendoakan jemaat-jemaat terutama yang bergumul pada saat itu. Sekarang kita mau melihat bagaimana di hadapan orang-orang Kolose bukan hanya berdoa Rasul Paulus, tetapi juga dia aktif dalam menasehati, dan nasihat itu penting. Rasul Paulus dalam bacaan ini, kalau kita bisa kelompokkan, ada 3 kelompok nasihatnya. Yang pertama, kehidupan lama berpusat pada diri sendiri, dan itu yang sungguh sangat berhati-hati Rasul Paulus mengatakannya, supaya kita pun bahkan orang-orang di Kolose juga berhati-hati terhadap kehidupan lama, karena kehidupan lama itu berpusat pada diri sendiri, hawa nafsu, materi, dan dosa dalam hati, ayat 5, ayat 8, dan ayat yang ke-9.
Dan yang kedua adalah kehidupan baru selalu berpusat hanya pada Kristus atau kasih Kristus. Di dalam kasih Kristus itu tidak ada lagi kesenjangan atau perbedaan. Ayat 11. Mengapa demikian? Karena di dalam Dia, di dalam Yesus, kita sadar kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena Kristus yang mengampuni kita, sehingga dalam pemberlakuan seluruh kehidupan yang kita jalani ini, kita tidak bisa berbeda dengan orang lain dalam menantikan kasih dan pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, panduan mengarungi kehidupan Kristen. Nasihat tentang itu dipenuhi, harusnya kehidupan kita dipenuhi dengan belas kasih ayat 12, pengampunan ayat 13, kasih ayat 14, damai sejahtera ayat 15, firman pelita sebagai hidup berlimpah pujian dan syukur ayat 16, dan kemudian yang terakhir berpusat pada Kristus ayat yang ke-17. Saudara-saudara, orang Kolose memang telah memiliki hidup baru karena mereka telah diselamatkan dalam Yesus. Tetapi ungkapan ini memang benar, lebih mudah mengadakan atau membangun baru daripada mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Itu jauh lebih sulit, mempertahankan iman dalam cobaan dan tantangan yang berat dalam kehidupan ini. Mengapa itu berat? Salah satu contoh yang paling jelas itu, saudara-saudara, kalau kita baca misalnya dari ayat yang kemudian ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ungkapan terakhir dalam ayat 5 itu penyembahan berhala. Sehingga percabulan atau hawa nafsu atau kenajisan yang lain itu tidak mesti langsung terjawab melalui perkataan langsung ke situ, tetapi Rasul Paulus mengandaikan bahwa percabulan atau dosa keserakahan, keinginan memiliki yang tidak terkendali, atau pengutamaan diri yang berlebihan, itu termuat dalam bagian itu. Mengapa? Keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Keinginan memiliki sesuatu justru adalah keinginan memiliki sebagian dari diri kita. Sehingga doa-doa kita yang harusnya adalah mempertahankan iman itu agar dilepaskan dari ikatan materialistis dan ambisi-ambisi yang terlampau besar dalam seluruh bagian kehidupan kita, yang kemudian menjerumuskan kita untuk tidak mengerti rencana Allah yang sebenarnya dan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, nasihat seperti ini bukan hanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi baiknya kita pun boleh hidupi, boleh kita nyatakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, sekalipun itu tidak mudah, tapi kita percaya bahwa karena untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk menyatakannya, dan juga kita berlakukan di dalam kehidupan orang lain juga, sehingga dengan demikian melalui seluruh bagian hidup kita, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ungkapan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kau luar biasa dalam seluruh bagian hidup kami, dan kami selalu merasakan bahwa Engkau selalu menyatakan yang terbaik di sepanjang kehidupan kami ini. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Nyonya Esther Sainudin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasak, Nyonya Esther Mangase, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karen Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, Joshua Lele Padang, Nyonya Yunus Sarira, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bande,
Saudara Naftali Minna, Bapak Penatua Matius Lantang, Bapak Ardi dan Nari, Nyonya Ana Mangea, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Aris Lambe, Penatua Nyonya Selvi Besi Lambi, Nyonya Martin Balle, Nyonya Damaris Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Bapak Lusito H. Kristanto, Diaken Nyonya Desiana Lusito, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Albertin Pendairot, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tenna, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan kiranya menyertai dan membimbing mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah rasa sakit yang mereka masih alami. Kami juga mau berdoa mendoakan setiap jemaat-Mu Tuhan, atau hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang merasakan penderitaan dan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Teruslah menyatakan berkat dan anugerah, kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga mau berdoa keseluruhan dari bagian pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan berkenan agar kami tetap dapat melakukan kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat, sekalipun masa-masa sulit ini belum berakhir dalam kehidupan dan kebersamaan kami. Kami terus berdoa mendoakan kami Tuhan di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, bahkan pemerintah yang ada di sekitar kami. Biarlah mereka sungguh-sungguh dapat memikirkan secara bijak tentang bagaimana pemberlakuan berbagai keputusan dalam hal masa pandemi, dan juga dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya memikirkan tentang kebutuhan yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama di garis-garis kemiskinan, sehingga di tengah-tengah semua bagian di mana kami menjaga kesehatan kami, saudara-saudara kami dan kami semua Tuhan juga tetap dapat menjalankan kehidupan kami, sehingga kehidupan yang tetap berjalan ini sungguh-sungguh kami tetap mengalami dan menerima kasih dan berkat Tuhan di dalamnya. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan untuk selalu berada di dalam keraguan dan ketakutan, dan di dalam semua itu kami selalu percaya bahwa Allah sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, di masa-masa pandemi ini ajarkan kepada kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami sendiri, sehingga di dalam semua itu Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Berkati kami terus Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami. Kami datangannya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saudara-saudara. Teruslah menjalani hidup ini dengan baik dan jadilah penasehat bagi setiap orang, karena kita sendiri telah mengalami betapa baiknya Tuhan itu dalam seluruh keberadaan hidup kita. Shalom.